Proses validasi data penerima subsidi gaji pegawai masih alami hambatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek mengungkapkan baru 10,8 juta rekening pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah yang lolos validasi. Padahal pemerintah menargetkan akan mengucurkan bantuan langsung tunai kepada 15,7 juta pekerja. Artinya masih ada 4,9 juta rekening karyawan yang belum valid. Di antaranya tidak memiliki rekening bank aktif. Pemerintah sendiri telah menetapkan syarat penerimaan subsidi gaji ini diantaranya warga negara Indonesia dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah, terdaftar aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki rekening aktif, bukan PNS atau pekerja BUMN dan aktif membayar iuran BP Jam Sostek. Setelah sekian lama kursi-kursi bioskop berdebu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap membuka kembali operasional bioskop di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, protokol kesehatan akan dilaksanakan secara ketat, sehingga pelaku industri memberikan jasa tanpa risiko besar. Penonton tidak boleh berbicara hingga tempat duduk yang telah diatur. Anies mencatat saat ini ada 47 negara yang sudah membuka kembali kegiatan hiburan di bioskop. Salah satunya Korea Selatan yang tidak menutup bioskop meski dalam situasi puncak pandemi COVID-19. Padahal dalam 3 bulan terakhir kasus konfirmasi positif COVID-19 masih menunjukkan kurva peningkatan. Hingga 25 Agustus 2020 saja, Provinsi DKI Jakarta masih memimpin penambahan kasus positif terbanyak dengan 637 kasus. Investor baru Bank Permata, Bangkok Bank, telah menetapkan harga penawaran tender wajib atas saham publik di harga 1.347 per saham. Bangkok Bank menunjuk pendiri sekuritas untuk membantu proses tender offer. Pemegang saham publik pun dapat menjual sahamnya pada pengendali baru pada harga penawaran itu. Aksi ini harus dilakukan Bangkok Bank atas akuisisi saham Bank Permata sebanyak 89,12% dari Astra International dan Standard Chartered. Akuisisi tersebut sudah tuntas pada 20 Mei lalu dengan dana jumbo mencapai 33,66 triliun rupiah. Atas adanya ketetapan ini, saham Bank Permata pun melesat 3,52%. Sepanjang hari nyaman di zona hijau dan berakhir di level 1.325. Jelang pencatatan dua listing di Bursa Shanghai dan Hong Kong, ANT Group mengumumkan capaian laba bersih semester 1 2020 dengan kenaikan lebih dari 1.000% secara tahunan. Laba bersih perusahaan tercatat sebagai 21,9 miliar yuan China. Nilai ini setara dengan 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal periode yang sama tahun lalu mencatatkan laba bersih 1,9 miliar yuan. Sementara pendapatan perusahaan pada semester 1 2020 sebesar 72,5 miliar yuan. Kinerja pendapatan juga naik 38% dari periode yang sama tahun sebelumnya 52,5 miliar yuan menjelang IPO. Perusahaan belum mengungkapkan detail soal harga saham yang akan dilepas nanti. Namun dengan rapor kinerja yang moncer, para analis memproyeksi valuasi ANT bisa mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Valuasi ini bahkan melampaui bank besar di Amerika. ANT Group merupakan perusahaan di balik sistem pembayaran Alipay yang saat ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif tahunan dengan nilai transaksi 118 triliun yuan China pada periode Juni 2019 ke Juni 2020. Virus corona membuat penjualan ponsel pintar anjlok parah. Samsung dan Xiaomi menjadi dua produsen smartphone paling dalam penurunannya. Pembatasan aktivitas dan lockdown menjadi faktor utama anjloknya penjualan ponsel pintar. Berdasarkan riset Gartner, pada kuartal kedua 2020 penjualan smartphone di seluruh dunia hanya mencapai 295 juta unit atau anjlok 20,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari 5 pemain besar vendor smartphone, Samsung mengalami penurunan penjualan paling dalam, sementara penjualan Apple stagnan. Meski begitu, Samsung masih menjadi penguasa pasar ponsel dunia. Pada kuartal kedua tahun 2020, Samsung menjual 54,76 juta ponsel atau anjlok 27,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya.